Adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berkati kakak-kakak pelayan kami Tuhan yang melayani kami pada hari ini. Juga kami Tuhan, biarkan hati kami, mata kami, telinga kami tertuju untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata Dia yang terhebat. Kita boleh tepuk tangan, kita pelajari lagu ini sama-sama ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah kasih Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah kasih Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan hari ini tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita semuanya. Yuk kita siap-siap mengangkat satu pujian, Ku Buka Alkitab. Tepuk tangan ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semua sehat ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kalau adik-adik sedang mengikuti sekolah minggu kayak sekarang, benda apa yang harus adik-adik bawa? Ayo, benda apa?
Iya, benar sekali. Adik-adik harus bawa Alkitab. Nah, seperti ini. Kakak juga sudah bawa Alkitabnya ya. Adik-adik sudah bawa belum Alkitabnya? Kalau belum, bisa ambil sekarang ya. Bisa tanya mama atau papa, Alkitabnya di mana? Nanti adik bisa ambil ya. Nah, sekarang kalau Alkitabnya sudah dibawa, akan kita apakan ya Alkitabnya? Nih, apakah Alkitab digunakan untuk tidur? Hmm, atau sebagai topi? Tentu tidak ya. Alkitab ini kita gunakan untuk dibaca. Nah, sekarang siapa yang sudah bisa membaca? Bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, silakan buka bacaan Alkitab kita hari ini dari Kitab Perjanjian Baru 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 13. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa membaca, maka kakak akan membacanya atau mungkin orang tua atau pendamping adik akan membantu adik-adik untuk membacakannya. Lalu adik-adik bisa menirukannya ya. Oke adik-adik, sekarang kakak akan membaca 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 13. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 13 ini berkisah tentang sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nasihat adalah ajaran, pelajaran, anjuran, peringatan, petunjuk, dan teguran yang baik. Dan nasihat biasanya diberikan oleh orang yang usianya jauh lebih tua, seperti orang dewasa, seperti mama kita, kepada anaknya, seperti kita, atau mereka yang usianya lebih muda lagi. Jika di dalam bacaan, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Berarti yang umurnya lebih tua siapa ya? Siapa? Ayo, Paulus yang memberi nasihat kepada Timotius. Ya, benar sekali. Berarti Timotius ini lebih muda dibandingkan dengan Rasul Paulus. Sama seperti anak-anak yang biasanya juga mendapat nasihat dari orang tua, bukan? Nah, nasihat apa yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius ya? Oke, nasihat Paulus yang pertama adalah, nah kita bisa baca lagi ya dari ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Rasul Paulus ini mengingatkan bahwa walaupun Timotius masih muda, akan tetapi ia harus bisa menjadi teladan melalui perkataan dan perbuatannya. Tahukah adik-adik bahwa nama Timotius memiliki arti orang yang saleh atau orang yang menghormati Tuhan? Oke, nasihat Paulus yang kedua dapat dilihat dalam ayat 13. Mari kita baca ya. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi di sini Paulus menganjurkan bahwa meskipun masih muda, akan tetapi Timotius harus rajin membaca kitab suci, membaca Alkitab ya, supaya ia memahami firman Tuhan. Jadi Timotius diharapkan tekun dan rajin membaca kitab suci. Jadi adik-adik harus bersyukur karena dari kecil adik-adik sudah diajarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu. Seperti sekarang, jika Paulus menasihatkan Timotius untuk menjadi teladan, maka demikian pula dengan adik-adik. Walaupun umur adik-adik masih muda, bahkan ada yang belum bisa membaca,
Tapi kalian bisa menjadi teladan bagi orang dewasa kan? Bisa ya? Tentu bisa. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya, saat melihat kakak atau orang tua yang malas atau mungkin lupa beribadah, baik yang beribadah secara onsite, yang di gereja, atau secara online, seperti sekarang. Adik-adik harus berani untuk mengingatkan kepada orang tua bahwa ayo kita ikut ibadah yuk. Contoh lain adalah, nah ini nih, siapakah di antara keluarga kalian yang rutin membangun atau rutin rajin membaca Alkitab dan berdoa bersama setiap hari? Ayo, saat orang tua atau orang dewasa lupa, adik-adik harus mengingatkan dan memberi semangat ya. Misalnya, ayo Ma, ayo Pak, kita berdoa dulu sebelum kita tidur, berdoa bareng dengan keluarga. Atau misalnya pagi-pagi, ayo kita berdoa dulu sebelum memulai harinya ya. Mari mengingat bahwa kita sebagai adik-adik, adik-adik Tuhan harus tekun membaca Alkitab. Kalau ada yang belum bisa baca, minta tolong dibacakan oleh orang tua ya. Yuk kita menjadi adik-adik yang rajin membaca Alkitab. Tapi jangan lupa, selain rajin membaca Alkitab, kita harus menjadi teladan atau contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan karena adik-adik rajin membaca Alkitab, terus menjadi anak yang merasa paling sombong dan merendahkan orang lain. Dengan misalnya mengungkapkan kata seperti ini. Ini loh aku anak Tuhan yang paling kudus, paling baik. Aku pasti masuk surga karena aku rajin baca Alkitab. Nah, nggak boleh gitu ya, nggak boleh sombong. Ingatlah bahwa kekudusan bukan berasal dari diri kita sebagai manusia, tetapi bersumber dari kekuatan kuasa Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk rajin membaca Alkitab dan jangan takut untuk mengingatkan atau memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita untuk lebih rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti ibadah. Adik, biarkan firman hari ini boleh menjadi pelita bagi adik-adik. Dan sebelum kita akan mengakhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau akan menjemput kami kembali Tuhan dan berada bersama-sama-Mu lagi Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kakak-kakak penata layan di sekolah minggu kami Tuhan. Biarkan selalu sehat, berkati akan pekerjaan. Biarkan mereka Tuhan boleh terus melayani kami Bapa. Terima kasih Yesus dan juga berkati kedua orang tua kami Tuhan. Oma opa kami berkati akan kesehatan mereka Tuhan. Keluarga kami Tuhan boleh Engkau selalu sertai Bapa dan berkati Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya kami akan berpisah Tuhan satu sama lain walaupun kami belum bisa bertemu Tuhan, tapi Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Hiburkan hati kami Tuhan yang saat sedang sedih ataupun kami sedang gundah gulana Tuhan, boleh Engkau hiburkan Bapa. Sembuhkan penyakit kami Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan dari segala macam penyakit Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang berkata, Dia sobatku. Nah adik-adik, mama papa di rumah dan juga kakak-kakak yang melayani pada hari ini ataupun kakak-kakak yang menyaksikan video hari ini, jangan pernah takut karena kita punya Yesus yang selalu menjadi sobat kita di saat kita susah ataupun kita sendirian. Semangat ya adik-adik, karena kita punya Yesus yang selalu menjadi sobat kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu
Kita angkat pujian ini. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Selamat hari